Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Nerusakan pembahasan kitab Taisir Al-Karimir Rahman atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Halaman keberapa Ustaz? Yang sudah kita baca? Ada tandanya? Ini Pak Taya. Satu halaman selesai ya? Yang halaman kedua baik, langsung saja. Walaula il sami'tumuhu summa arsadallahu ibadah. Meneruskan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11 ya. Summa sak banjure arsyada paring bimbingan sapa Allah Ta'ala ibadahu dumateng kawulane ya. Nah, setelah memberikan ancaman bagi orang yang menyebarluaskan berita dusta berkaitan dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan di sini summa arsada subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberikan bimbingan inda sama'i misla hadzal kalam, ketika kita mendengar desas-desus semacam ini. Dalam bahasa kita apa? Gosip. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dengar gosip? Ya. Faqala laula il sami'tumuh, Allah berfirman laula sekiranya ora id arikalane sami'tumuhu seliramu kabeh ngrungokne berita dusta, apa yang harus kita lakukan? Dzannal mu'minun, dzanna berprasangka sapa al mu'minuna wong-wong mukmin wal mu'minatu lan wong mukmin wadon. Seharusnya ketika disebutkan al mu'minun cukup. Kenapa? Tidak perlu disebutkan mukminah, karena syariat itu sekali saja disebutkan. Misalkan Allah Ta'ala berfirman wa aqimus salata wa atuz zakah, apakah diulang wa aqimus salata wa aqimnas salata? Tidak. Namun ketika diulang menunjukkan bahwa pentingnya hal ini, bahwa tidak boleh seorang pun dari mereka untuk meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baik laki-laki atau perempuan. Jazakallah. Dan juga karena gosip itu paling laris di laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sehingga walaupun secara asal ketika Allah sebutkan di dalam syariatnya khitab untuk laki-laki, perlu diulang perempuan. Kenapa? Karena pelaku terbanyak adalah mereka. Apalagi wanita-wanita society yang tidak punya kegiatan kecuali ngerumpi ke sana ngerumpi ke sini. Nah, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Laula il sami'tumuhu dzannal mu'minun, dzanna nyongko sapa al mukminun wong mukmin lanang wal mukminatu lan mukmin wadon bi anfusihim, pada diri mereka sendiri khairan, prasangka yang baik. Ai maksudipun dzannal mukminun, orang mukmin menyangka ba'duhum bi ba'd, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain khairan, dengan prasangka yang baik. Jangan sampai berprasangka yang buruk. Ya, kalau dikatakan berprasangka yang baik berarti membenarkan atau mendustakan? Mendustakan.
Tidak mungkin. Saya tahu baiknya. Tidak mungkin. Saya tahu ia terjaga. Ini yang seharusnya. Ya. Nah. Wa huwa lan utawi dheweke iku assalamatu, bebasipun wong mukmin mimma ramau bihi, dari apa yang mereka tuduhkan. Jadi ini yang pertama kali ada dalam pikiran kita, husnudzon kepada saudara kita. Kenapa? Karena secara asal kejelekan itu tidak ada. Karena secara asal mereka itu tidak berbuat salah dengan keimanannya. Ya. Wa anna ma ma'ahum minal iman, wa analan sak temene ma'ahum apa sing sartane wong mukmin minal imani al ma'lumi, saking keimanan yang sudah kita ketahui, yadfa'u ma qila fihim, menolak ma apa kila sing disebutne fihim tentang orang yang beriman minal ifki al batil, saking berita dusta yang batil itu. Lawang kita tahu loh solehnya, lawang kita tahu loh tertibnya, walaupun lawang kita tahu loh ketaatannya, nggak mungkin mereka berbuat semacam ini secara asal. Ya, demikian. Wa qalu, tidak cukup berprasangka baik ketika mendengar apa yang disampaikan tentang saudara kita dengan berita negatif, tapi lebih dari itu, wa qalu, dan mereka timpali, mereka dalam bahasa kita ditindesi dengan mengatakan bisa babidzalika dzon, dengan prasangka yang baik tersebut, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ai maksudnya adalah tanzihan, maha suci laka bagimu ya Allah, min kulli su, dari semua kejelekan. Termasuk kejelekan apa? Perhatikan di sini. Wa'an, dan dari antabtalia, engkau uji asfiyaka, manusia-manusia pilihanmu. Kula beri tanglet. Bukankah para nabi itu pilihan Allah? Bukankah para nabi adalah manusia termulia di sisi Allah? Bukankah para nabi adalah utusan Allah? Sehingga ketika mendengar desas-desus berita dusta tentang gosip tersebut, bukan sekedar husnudzon, tapi mensucikan Allah Ta'ala dari semua kejelekan. Termasuk kejelekan apa? Apabila Allah menguji sebagian dari manusia pilihannya, teruji dengan memiliki istri yang menyimpang. Gini betul. Bab eleke wong wedok, eleke sinten? Eleke sinten? Eleke wong lanang, gini betul. Iki lho bojone sapa? Lah wis ndek bojo, bojone sapa? Ora enak judule wis ndek bojo kok anake sapa? Nggih napa mboten? Hah? Mulane sing di bojo ditata sing apik. Bab golek belahi ning dalan, sing ditakokne bojone sapa to iki? Ora kok bapake sapa? Sebab wis diserani yang sampean. Sehingga tugasmu untuk menatanya, tugasmu untuk meluruskannya, ya, bukan tugasmu untuk membuangnya. Sampean kok pengen duwe bojo sing lengkap genep sampurna, ora nek cacate ning donya enten mboten Pak Toya? Sik kula tak takon. Umpama enek aku ya wani daftar lho Kang. Enten mboten kira-kira? Ora enek. Ayune genep, akhlaki genep, agamane genep, tidak pernah begot. Wah, jangan-jangan mati rasa istrimu kalau begitu. Kehidupan itu ada ritmenya. Kadang malah nyuwun sewu lho nggih. Wong tangga-tangga niku bar purik malah sesuk tambah anak. Nggih wonten Bu. Sing nang mburi tembok iki lho. Sebab bumbune cinta ini ya kadang rodok tukaran titik, kadang rodok salah paham titik. Ini aja terus, ngoten nggih. Kadang saling meminta maaf.
Itulah indahnya berkeluarga. Sehingga ini Rasulullah SAW amanti-manti dumateng para laki-laki dengan mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Senantiasa kalian berwasiat untuk wanita dengan baik. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Dan apabila engkau melepaskan semua istri yang terjatuh dalam kesalahan, kau tidak akan pernah memiliki istri selamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat pada kaum laki-laki dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluarga kamu. Siapa keluarga itu? Your wife, istri-istrimu. Itu yang pertama kali disebut keluarga. Sehingga seorang suami ketika menjatuhkan pilihannya kepada dia yang dianggap baik sesuai dengan plan dalam kehidupannya, merupakan tanggung jawab bagi dia. Merupakan apa? Tanggung jawab bagi dia untuk menata istri tersebut. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Antabtaliya ingin to panjenengan nguji aswiaka dumateng tiang atau manusia pilihan panjenengan bil umuri syani'ah, kelawan perkara sing elek. Diarani syariah niku eleke bol. Wong wedok metu nggih you can see kuwi elek. Tapi kok metu jari selingkuh, payu, polele, ya. Nah, ini bagi mereka yang jiwanya masih standar SNI, standar internasional ya, internasional sebagai seorang lelaki sejati. Atau SNI maksudnya standar Islam, ya. Demikian. Hadza utawi iki, setelah mengucapkan subhanak. Apa artinya subhanak? Mensucikan Allah. Enggak mungkin Allah Ta'ala menguji manusia pilihannya dengan ujian yang umpama sampean diuji isin sampean metu. Nah, ya, demikian. Dan mudah-mudahan Allah menjaga seluruh kita, istri-istri kita, wanita-wanita kita, dan wanita-wanita kaum muslimat. Demikian juga keturunan kita. Amin. Ya. Bukan sekedar mengatakan subhanak, tapi melafadzkan pendustaan tersebut dengan mengatakan hadza ifkum mubin. Hadza utawi berita sing tak rungokne iki, gosip sing viral. Sakniki titik-titik viral. Ya, mbok viral ning RT, mbok viral ning desa. Apa meneh nek sing ngupload akhirnya viral menjadi berita nasional. Ya. Nah, ifkun kedustaanmu binun sing kepara nyata, jelas. Dan ini yang harus ada pada kita, bahwa semua saudara kita, ya, yang kita ketahui baiknya, maka kita harus yakin kebaikan itu akan senantiasa ada padanya. Secara asal ia tidak berbuat kesalahan, kecuali apabila terbukti dengan bukti yang diterima. 4 orang saksi, semuanya menyatakan dengan persaksian yang jelas. Ya, demikian. Ai maksudipun kadzibun wa buhtun, dusta, min a'dzamil asya wa abyaniha, termasuk dusta sing paling gede, wa abyaniha sing paling jelas. Karena kalimat ifkun mubinun ini maknanya adalah kedustaan yang jelas. Fahadha minadh-dhannil wajib. Lho ngene iki lho, minadh-dhanni termasuk prasangka
al wajib sing wajib. Bagi siapa? Bagi saudara kita. Aja malah sampean nek berita gosip keplok seneng. Iki masalah berarti sampean. Ya, demikian. Tapi yang wajib dustakan dia. Kemudian tancapkan dalam jiwamu bahwa tidak mungkin Allah Ta'ala menguji hambanya dengan hal tersebut secara asal. Fahadha mengkau utawi ngene iki iku minadh-dhanni termasuk prasangka al wajib sing wajib. Hina ari kalane samai ngrungokne al mukmin wong mukmin an akhi ngeneni dulure al mukmin sing mukmin. Mbuh lanang mbuh wedok. Nah, misla hadzal kalam seperti pembicaraan ini. Pembicaraan apa? Gosip. Ya, demikian. Ayat ini sebab turunnya adalah tuduhan mereka kepada istri-istri Rasulullah, khususnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu etika Allah Ta'ala ajarkan kepada seluruhnya. Kalau orang munafik itu terhadap istri Rasulullah tega, apa meneh istrine paijo karo paimo luwih tegane. Kenapa? Loh, kepada istri Rasulullah aja tega kok dalam menyebarkan berita dusta. Ya, tersebut. Kita teruskan. Hina rikalanis nam, mana kita nih? Hina sama'il mu'min an akhihi al mu'min. Ketika seorang mukmin mendengar tentang saudaranya yang beriman. Mislah hadzal kalam. An yubarri'ahu supaya ngresiki sapa wong mukmin ing dulure bilisanihi kelawan lisane. Dan ini adalah solusi tertepat. Sebab wong niku lek lambene turah, ora enek sing iso ngendhekne kejaba kowe goroh le. Lah kok kowe meneng beyuh tambah dadi. Lah kowe takon tenan to, boh mosok to. Wah, tambah dadi. Lek langsung tok sekak subhanallah, apa sing tok omongne goroh. Lambe turah meneng. Ya, inilah etika yang Allah ajarkan dan solusi untuk mengingkari kemungkaran. Wallahi, kita tidak boleh ridho adanya kemungkaran tersebut. Termasuk kemungkaran adalah seorang yang berbicara tentang kehormatan saudara kita yang kita dengar dengan telinga kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan azan dulu. Kita teruskan. Jadi yang wajib bagi kita mensucikan Allah, mendustakan ucapan pembawa gosip tersebut. Ya, dan mensucikan saudara kita dari tuduhan tersebut. Wa yukadzibal qaila lidzalik lan gorohaken marang wong sing ngucap niku wau. Perhatikan di sini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan poin yang selanjutnya. Walau seandainya ora jauh nekaaken sapa wong sing nuduh alai ngatasi tuduhane bi arbaati syuhada kelawan patang saksi. Maksudipun hal najaa hal nata ora jaa nekaaken sapa ramuna wong sing padha nuduh ala ing atase mau apa-apa mau bihi yang mereka tuduhkan bi arbaati syuhada kelawan patang saksi. Ingat, 4 saksi di sini semuanya harus laki-laki. Enggak salah saksi ini kok wong wedok. Ya. Dan harus laki-laki, harus balik, harus berakal, harus adil, harus terpercaya. Nah, ya, dan tidak ada dendam, kusuman dan permusuhan. Adapun apabila ada dendam, kusuman dan permusuhan, ingat
saksi musuh atas musuhnya nggak diterima. Kenapa? Namanya musuh selalu mencari celah. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Bi arba'ati syuhada, ay maksudipun udulun, saksi-saksi yang terpercaya, mardhiyin yang diterima. Ya. Fa id mongko ari kalane lam ya'tu ra iso nekaaken. Bi syuhada kelawan piro-piro saksi. Saksi yang dimaksudkan saksi berapa? 4 orang saksi, semuanya laki-laki. Terpercaya, diterima persaksiannya. Ya. Faulaika mongko wong-wong mau sinten? Wong sing nuduh ora iso nekaaken patang saksi. Nuduh napa? Nuduh zina. Enggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Indallahi ngarsane Allah hum ya wong-wong mau iku al-kadzibun, wong-wong sing goroh. Orang yang tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi dalam tuduhannya, di sisi Allah mereka adalah para pendusta. Wa in walaupun kanu ono sapa wong-wong mau iku fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, qad tayaqanu, yakin seyakin-yakinnya. Lah piye nyawang dhewe nggih mripate dhewe duduk mripate tanggane. Lek nyawangi gawe mripate dhewe berarti yakin apa yakin? Walaupun kowe yakin mergo nyawang dhewe kanthi mripatmu, walaupun caramu nyawang seakan-akan zina tersebut terjadinya seperti timbo mak beledeng melebu marang sumure. Berarti yakin dah? Walaupun kowe yakin bener sing tok sawang. Ya, perhatikan di sini. Fa innahu mongko wong-wong mau sing ora iso nekakne patang saksi iku kadzibuna, para pendusta. Fi hukmillah, nurut hukumi Allah. Ora nurut karepmu dhewe. Menurut karepmu dhewe kira-kira tabak mobil kendhato jungkel sambro bledek wani, mergo napa? Nyawang kuwi urusanmu. Ning lek kowe ndak iso nekakne patang sekti, apa? Menengo. Ya, ingat, masalah ini masalah yang rentan. Karena rentannya dalam rangka untuk antisipasi, demikian ketatnya Allah Subhanahu wa taala memerinci etika dalam menetapkan hukuman perzinahan. Seandainya tak dibikin seketat ini, walah paijo paimo paimin lambe turah, seperti yang kita saksikan, Nah, titip salam ngene jarine wis ada apa-apa. Kirim hadiah jari ada apa-apa. La ilaha illallah. Ya, demikian. Apa meneh musuh rondo. Waduh, rondo ayu wong sugih lomo. Iki jan enek sing dadi masalah. Jari sapa? Ya jarine apa yang terjadi itu. Gosip itu akan semakin mantap, sedap ketika sudah ada yang memulai. Apalagi indikasinya tepat. Walaupun secara asal tidak mungkin dibenarkan. Ngono kuwi gampang dipercaya. Walaupun empere wis ketok gorohe. Nggih. Empere ketok gorohe apa meneh baline. Kita terusaken. Ya. Kita ulang lagi. Apabila mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, mereka itu divonis menurut hukum Allah sebagai pendusta, walaupun secara kenyataan mereka tidak dusta.
Apa artinya tidak dusta? Mereka melihat sendiri dengan mata kepala. Perhatikan di sini. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan mereka adalah pendusta di sisinya? Fa innahu mongko sak temene wong-wong mau iku kadzibuna para pendusta fi hukmillah nurut hukume Allah. Lah nyapa? Li annallaha sebab krana stune Allah iku harrama alaihim ngaramaken atas mereka atakallumu bidzalik, komen tentang itu. Ya. Walaupun mereka melihat enggak ada 4 saksi, Allah mengharamkan bicara, mewajibkan diam. Ya, demikian. Apa meneh nyawange yura, ya dah. Mek gur jarine der. Ya. Lah terus ditakoni sumber beritane enggak jelas. Wah ngono iki lek kadung ucul ngono payo ngungkuli sapi lucul angele dicekel. Nggih, diterusaken. Kenapa Allah Ta'ala vonis mereka sebagai para pendusta? Li'anallah sebab krana sedungune Allah iku haram sampun ngaramaken alaihim atas mereka atakallumu bidzalika berbicara tentang ngaten menika min duni arbaati syuhudin kelawan tanpa anane saksi sing papat cacahe. Walihada krana iku qala Allah Ta'ala sampun paring dawuh faulaika indallah wong-wong mau ing ngarsane Allah humul kadzibun adalah pendusta. Walam yaqulan Allah Ta'ala mboten dawuh faulaika humul kadzibun. Perhatikan beda nggih antara faulaika humul kadzibun mereka adalah pendusta dengan faulaika humul kadzibun mereka adalah di sisi Allah pendusta. Wong ora goro, ora tau goro. Tapi di sisi Allah mereka pendusta. Ya. Perhatikan di sini, walam yaqul Allah mboten dawuh faulaika humul kadzibun, mereka pendusta. Ning dawe Allah pripun? Faulaika indallahi humul kadzibun. Ya. Nah, wa hadza kulluhu lan iki kabeh min dalam rangka untuk takzimi hormati irdil muslim, menjelaskan gedene kemuliaane kehormatane wong mukmin. Wis to, kehormatane dulurmu ki mulya agung. Bihaitsu ing ngendi ilaya juzu ora pareng al iqdamu ala ramyihi kumawani menuduh min duni nisabi syahadati kelawan tanpa anane kadar sing cukup. Namanya nisab itu kadar yang cukup asyhadati ing dalam persaksian bisidki kanti kejujuran. Jadi mereka yang tidak mampu mendatangkan kadar persaksian yang diterima menurut standar kejujuran walaupun mereka secara asal jujur niku napa to? Ngomong bloko suto apa eneke. Tapi karena mereka tidak memiliki standarisasi, dengannya mereka boleh berbicara tentang kehormatan saudara muslim, mereka divonis pendusta oleh Allah Ta'ala. Karena tidak memenuhi kriteria apa? Kadar kejujuran dalam persaksian. Mengatakan kita terusakan. Lajeng Allah Ta'ala dawuh. Jadi demikian. Saya ulang lagi, kenapa mereka divonis dusta di sisi Allah? Di sisi Allah loh ya. Karena mereka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mendatangkan 4 orang saksi dan tidak mampu. Karena tidak terpenuhi kriteria kejujuran, maka di sisi Allah Ta'ala divonis sebagai pendusta. Sehingga ingat, orang yang pernah menuduh zina dan tidak terbukti dengan 4 orang saksi, mereka persaksiannya tidak diterima. Kenapa Ustaz?
persaksiannya tidak diterima. Kenapa? Sudah divonis, dihukum Allah sebagai pendusta. Niki dalam rangka neberi kemuliaan dan kehormatan saudara kita muslim. Kita teruskan. Lalu Allah berfirman, walaula fadlullah, walaula lan sekirane ora ana fadlullahi anugerah saking Allah alaikum ing atase sliramu kabeh, wa rahmatuhu lan rahmati Allah, seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya fid dunya wal akhirah ing donya lan akhirat, bihaitsu ing endi samalakum ihsanuhu fihima, Allah Ta'ala meliputi kalian dengan ihsanuhu, kebaikannya fihima dalam keduanya, di dunia dan akhirat. Fi amri dinikum ing dalam perkara agama sliramu kabeh, wa dunyakum lan perkara donyamu, lamasakum yakti bakal menimpa kalian fima afaltum, gegara apa sing sampean kuar-kuar nih, gegara apa sing sampean, bahasa kita viral nih ya, gegara, kita ulang lagi, apa yang kita sebut dengan kalian sebarkan berita gosip tersebut, fihi ay min sya'nil if, dalam masalah kedustaan berita tersebut, azabun azim, niscaya akan menimpa kalian azab yang pedih. Kenapa? Listihqaqikum, sebab sampean memang berhak zalika azab tersebut, bima kultum, gegara apa yang kalian ucapkan. Artinya seorang tidak mungkin berhak mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah kecuali karena mereka telah mengambil sebabnya. Kecuali apa? Karena mereka telah mengambil sebabnya, sehingga mereka halal untuk mendapatkan azab yang pedih karena mereka memiliki sebabnya. Karena Allah Ta'ala tidak akan mungkin berbuat zalim atas hambanya. Tidaklah mereka yang diazab kecuali karena mereka memiliki sebab, dengannya mereka berhak untuk diazab. Kita teruskan. Walakin yang tetapi ini min fadlillah, min sebab fadillahi anugerah Allah alaikum mengatasi sliramu kabeh, wa rahmatuhu lan rahmati Allah atau wa rahmatihi, an syara'alakum, Allah nyariataken lakum kang gini sliramu kabeh taubat, supaya bertaubat ya. Jadi kita ulang lagi, disyariatkannya taubat adalah wujud anugerah Allah dan rahmat belas kasihnya atas kita ya, demikian, dan rahmat serta belas kasihnya atas kita ya. Wa ja'ala lana, Allah Ta'ala ndadosaken al-uqubata, ini termasuk wujud rahmat Allah ya. Al-uqubata hukuman iku mutahhiratan, sebagai pembersih lin dzunubi, bagi dosa dan kesalahan. Jadi hamba ketika tertangkap ya melakukan sebuah kesalahan, baik kesalahan tersebut ia dituduh zina sehingga ia harus dicambuk berapa kali? 80 kali, atau pelaku zina sehingga dicambuk 100 kali, atau kemaksiatan yang lain sehingga ia ditetapkan hukuman syariat atasnya. Ingat, hukuman syariat itu adalah rahmat dari Allah, sebagaimana disyariatkan agar bertaubat kepada Allah Ta'ala dari dosa juga merupakan rahmat dari Allah. Kenapa demikian? Karena dengan taubat menghapuskan dosa dan kesalahan, demikian juga dengan ditegakkannya hukuman, maka menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, demikian. Sehingga Allah itu pencipta segalanya, baik dan jelek. Tapi ingat, baik Allah Ta'ala kehendaki kebaikannya. Sebuah kejelekan Allah Ta'ala kehendaki kebaikan di baliknya. Kebaikan, orang yang terhukum misalkan pencuri harus potong tangannya, jelek tak? Jelek tak?
Napa maneh praman kok ngutilan, akhirnya tangannya diketok. Elek napa elek? Nyuwun sewu Mas, bocahe ayune uleng-ulengan, dure tau wetek awake langsingon dan seterusnya. Ning nyuwun sewu sing tengen tangane tugel. Lah nyapa? Ndek nugahe tau nyolong. Saman pomo dikon mayuh ngono gelem ora? Kek bocahe siap. Ya pikir-pikir. Ngene mboten, Cak. Ngene mboten. Hina. Tapi ingat, walaupun dia itu jelek, tapi Allah menghendaki kebaikan di baliknya. Apa maksudnya kebaikan di baliknya? Agar ia menjadi peringatan bagi yang lain. Jangan sampai melakukan perbuatan yang lana pun seandainya hukuman tidak seperti apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, enak ia mlebu penjara neng kono mundak winter metu mundak belakrak. Jari sapa? Ya jari lapangan. Lapangan membuktikan ngono kuwi. Saingane penjara orang mundak sepi, ini mundak banyak mencep. Ren atus ngisi teng penjara Kediri beyo. Dingin ngentut iki ora kenek, mergo sangke beki. Sangke seseke. Ya. Tapi seandainya ia ditegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan, siapa yang mau tangannya dipotong? Siapa yang mau dibunuh ketika ia membunuh? Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada para pemangku amanah di negeri ini, ya, ilmu yang benar dan diberi taufik untuk mampu mengamalkannya. Ya, itulah kebiasaan kita mendoakan. Ya, demikian, dan berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Wa ja'ala al-uqubata, di samping baik bagi orang lain juga baik bagi pelaku. Loh, jadi mengelek, yo elek ditinjau dari buntungnya tangan. Neng, di sana ada poin lain yang dengan dilaksanakan itu justru baik. Apa maksudnya? Dengan ia dihukum di dunia, kebaikan baginya, karena di akhirat Allah Ta'ala tidak menanyakan kembali hukuman dosa yang telah ia lakukan yang sudah ditetapkan hukuman atasnya. Baik atau baik? Baik. Kenapa? Di akhirat ringan. Sehingga apabila hal itu difahami dengan baik, kita akan bisa memaklumi bagaimana wanita Ghamidiyah yang begitu antusias agar hukuman Allah Ta'ala ditegakkan atasnya, sehingga ia rela datang untuk dirajam. Rela datang untuk dirajam. Ya, karena tidak ada sesuatu yang membahagiakan seorang mukmin kecuali jaminan bebasnya nanti di akhirat. Nanti nih, kita teruskan. Il talaqaunahu bi alsinatikum, il iringo ari kalane talaqaunahu sliramu kabeh saling megayung basambut. Talaqau itu menerima kemudian ngoncal nih. Biasanya berita niku ngoten niku nggih. Ora kok ditampa dilek dhewe disingne ora. Ning ditampa dioncal. Itu sehingga Allah Ta'ala mengatakan il talaqaunahu. Ingat ketika kalian ya menerima lalu menyampaikan kepada yang lain. Maksudipun talqahunahu sampean ngelek berita niku apa eneke. Wa yulqihi ba'duhum ila ba'd, ora mek gur dilek kemudian diutahne disampaikan kepada yang lain. Wa yulqilan nglemparaken ba'dukum sebagian dari kalian ba'don kepada yang lain ila ba'din. Wastastausyuna hadisahu, dan kalian menikmati pembicaraannya.
wa huwa qaulun batilun, sementara menika merupakan ucapan yang batil, walaupun kadang dikembani ngene. Iki nyuwun sewu lho ya, sing tak critani mek sampean tok. Aja tok critakne wong liya. Sampeyan duduk kancaku ngono ora mungkin tak kasih tahu. Kira-kira ngono napa nggih? Pelaku sampean iki berarti. Ini kenyataan. Seakan-akan dia adalah seorang yang datang membawa sesuatu yang sangat bermanfaat dan berjasa, padahal apa yang ia berikan adalah borok dan racun yang mengotori hatinya, karena mengakibatkan dia akhirnya suudzon kepada siapa? Saudara mukmin. Ya, demikian. Kita teruskan. Wa huwa, sementara iku kabeh qaulun batilun, merupakan ucapan sing batil. Wa taquluna, lan sliramu kabeh ngucapne bi afwahikum kelawan mulut-mulutmu, ma laisa lakum bihi ilmun, sing sampean ora duweni ilmu tentangnya. Wal amrani, dan dua perkara ini mahdzurani, adalah dua-duanya dilarang. Apa saja yang dilarang? Perhatikan. Ya. Dua perkara ini semuanya dilarang. Yang pertama, ya, at-takallumu bil batil, bicara tentang kebatilan. Boleh atau dilarang? Dilarang. Kemudian yang kedua, wal qaulu bila ilmin, berbicara tanpa ilmu. Ini dilarang juga. Bicara tanpa ilmu, ndak ngerti dewe, ndak nyawang dewe, ndak nyakseni dewe, ndak boleh. Ya. Bahkan mereka walaupun nyawang dewe, lek urung enek balane sampai papat, boleh bicara? Nggak boleh. Nanti akan divonis pendusta di sisi Allah Ta'ala. Ya, demikian. Jadi bicara tanpa ilmu itu dilarang. Bahkan dia adalah dosa terbesar. Perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf, halaman paling atas sebelah kiri atau bawahnya, nomor 2 atau 3 dari atas. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Terusnya, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian bicara atas nama agama Allah, kalian sesuatu yang kalian tidak tahu. Ini bahaya, dosanya terbesar. Ya, demikian. Kemudian yang kedua apa tadi? Berbicara dengan kebatilan. Apa yang kalian sampaikan adalah kebatilan. Nah, ya. Kemudian perhatikan di sini. Wa tahsabunahu, lan sliramu kabeh nyangka hu ing model gosip ngono kuwi mang, hayinan perkara sing remeh. Mergo dianggap perkara remeh, akhirnya padha karo mangan kacang. Mangan kacang niku remeh to? Remeh. Bale pun 3 kilo to, ya remeh. Dientekne. Lah nyapa? Enak jagongan karo mangan kacang. Bukan makanan yang berat. Akhirnya engko ya kolesterol munda, asam urate kejulinu dan seterusnya, ya. Kita teruskan. Falidzalika krana kuwi akdama alaihi man akdama minal mu'minin, mergo dianggap remeh sehingga sebagian dari orang yang beriman melakukan perbuatan itu. Napa? Melu-melu menviralkan. Lah nyantune kenyataane mulai ya karo Sofwan bin Mu'attal tenan. Ya, dianggap remeh itu. Padahal dia tidak tahu istri siapa yang dia tuduh. Ya, demikian. Padahal dia tahu siapa yang dia tuduh. Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat mulia. Nah, alladzina yaiku wong akeh sing orang mukmin tabu minhu, telah bertaubat darinya. Orang mukmin bertaubat. Dan ini ciri-ciri orang yang beriman. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Mereka bertaubat. Adapun orang munafik ketika diingatkan bukan bertaubat, ning mandah dadi, mencari pembelaan.
Ini kenyataan. Ya, kita teruskan. Kita ulang kembali. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian anggap itu semua sebagai perkara remeh, sehingga wong mukmin pun juga melu. Ya, demikian. Walidzalika aqdama alaihi man aqdama minal mu'minin alladzina tabu minhu, ya, wa tatahharu ba'da dzalik, dan mereka bersuci setelah itu. Apa maknanya bersuci? Memperbaiki kejelekannya dengan kebaikan. Wa huwa indallah, lan sementara perbuatan niku indallah ning ngarsane Allah azimun, merupakan dosa besar. Jadi gede karo cilike dosa, tera ukurnya ora kok perasaanmu. Lek rumangsamu eleh ngene ora apa-apa. Oh ya tune tenan kok. Tenan ki lho jare sapa tenan? Wong saksine ora nek kok sampean ngomong nggih mboten. Ya. Nah, ya, demikian. Kita teruskan. Wa huwa indallahi azim, wa hadza lan utawi menika iku fihi di dalamnya az-zajrul baligh, ancaman ingkang sangat, antaati ba'dhi dzunub, dari untuk melakukan sebagian dari dosa, ala wajhi tahawun, sing sejolan tujuane ngremehne biha kelawan dosa niku wau. Nglakoni dosa niku elek, ning kok nglakoni dosa sebab ngremehne dosa niku wau luwih elek malih. Paham nggih? Nah, kita ulang lagi. Perhatikan di sini. Wa hadza fi az-zajrul baligh min ta'ati ba'dhi dzunubi ala wajhi tahawuni biha. Ini adalah ancaman yang keras dari untuk melakukan perbuatan dosa, motifnya menganggap remeh. Ini bahaya. Fa innal abda mongko sak temene jejere kawula iku la yufidu ora manfaati kanggene kawula husbanuhu, persangkaan dia. Saya sama sekali. Karena tera ukur dosa ini besar atau kecil, bahaya atau enggaknya bukan pada perasaanmu. Apalagi kalau kamu sudah mati rasa. Buktinya apa? Kowe nglarani wong liya ora mongso. Berarti kan wis mati rasa to. Jajal lek kowe njek duwe rasa. Maksud rasa pripun? Sampean lek ndak seneng dinganakne, tentune sampean nganakne napa mboten? Napa to maksud nganakne iki? Jare wong Purwokerto nganakne. Napa maksud nganakne? Berbuat seperti itu, menuduh seperti itu. Lek sampean kok menuduh seperti itu, berarti perasaanmu itu hilang. Lek umpama perasaanmu masih standar, tentunya kamu sebagaimana ndak seneng diperlakukan seperti itu, dituduh seperti itu, tentunya kau harus tidak suka apabila engkau sendiri menuduh saudaramu atau siapapun menuduh siapapun dari saudaramu. Ini baru perasaannya jik standar 00 original. Ya, demikian. Kita teruskan. Wala yukhaffafu min uqubati dzambi, wala yukhaffafu, dan tidak bisa dia meringankan, wala yukhaffafu, dan tidak meringankan min uqubati dzambi, dari hukuman dosa. Walaupun menurutmu enteng, ning azabe ndak iso dianggap enteng. Walaupun menurutmu enteng. Jadi perkiraan kamu yang itu ringan enggak akan meringankan hukuman. Karena besar dan kecilnya dosa, berat dan tidaknya itu kembali kepada Allah. Ya. Balik, perhatikan di sini. Yudha'afu al-dzambu, dilipat gandakan dosa. Kenapa? Jenenge zina niku dosa. Ning nganggep sepele zina luwih dosane. Jenenge goroh niku dosa.
Ning nganggep remeh goro, dosane luwih gedhe timbang goro. Nyolong niku dosa. Ning nganggep remeh nyolong mergo nyun sewu, mergo njabane jamaah. Jarene lek nyolong ning nyolong kok konangan, kuwi jenenge budi asor. Iki Pak Toyo iki. Lek nyolong kok ora konangan, berarti budi luhur. Walah, pondokmu ki memang mencetak para pencuri. Nggih. Kula nantos jagongan kalih wakil 4. Wakil 4 niku nggih tasik sederek. Kakange Ibu Mara Sepah. Cerita Imam riyen niku pas pernikahannya Bapak Mara Sepah kula, Ustaz Hasim. Nduduhne kebolehannya, risalah dijajar gelundang-gelundung ora apa-apa. Kula ya kok ora bales ya. Ya mergone pernah luwih tuwa dadi ora tak bales. Kula badhe tanglet. Kurang digdaya kaya ngapa para penyihir sinten? Fir'aun. Lho Nabi Musa sampe fa'aujasa fi nafsihi khifah. Nabi Musa sampai mundur. Kecuali setelah Allah Ta'ala teguhkan bahwa itu hanya tipu muslihat belaka. Ya, jadi kok kebolehan semacam itu tidak menunjukkan benarnya. Nggih. Anane iso crita, mesti nek sing nyritani lek Bapak Mara Sepah mboten crita. Dhisik pas rabiku Mbah Yai Imam iki nduduhne kadik jayaane mboten. Nggih. Kita terusaken. Jadi kita ulang lagi, dosa apabila dilakukan itu berdosa. Dosa dilakukan dalam motifnya apa? Menganggap remeh sepele, itu dosanya lebih besar. Kok wong wedok nyuwun sewu lho nggih. Alah wong bojoku ya ora roh, tak cawiki ora ke. Apa ketok? Engko istighfar lah ya wis mari. Lambemu muni istighfar. Ingat, zina itu dosa besar. Kemudian meremehkan zina sehingga ia melakukan zina, dosanya lebih besar daripada dosa zina itu. Sehingga hukumannya lebih besar lagi. Apa hukumannya lebih besar? Allah Ta'ala jadikan dia sulit untuk bertobat darinya. Kenapa? Gegara menyepelekan. Ingat, termasuk hukuman Allah Ta'ala atas pelaku dosa adalah dijadikan dia sulit bertobat darinya. Kenapa? Karena terjerumusnya ia ke dalam dosa adalah merupakan hukuman atas dosa yang dia lakukan sebelumnya. La ilaha illallah. Kita ulang lagi, ojo sampai nyepelekno dosa. Kenapa? Dosane nyepelekno dosa luwih gede timbang dosane dosa iku sendiri. Ya, demikian. Kita teruskan. Bal yudha'afu bal balik yudha'afu, bakal dipun lipat gandaaken. Ya, azambu dosani. Wa yusahhalu alaihi, dan dimudahkan atasnya muwaqa'atuhu, nglakoni dosa marratan ukhra, kemudian setelah itu. Kenapa? Karena dia menyepelekan, sehingga dimudahkan oleh Allah Ta'ala melakukan kembali sebagai hukuman. Apa rumangsamu kowe lek berhasil terus merupakan hadiah, kowe pinter kowe nganggep remeh, kowe lek ono tak wae hasil terus. Ndak, itu hukuman. Itu istidraj. Ya, demikian. Kita teruskan. Walaula id sami'tumuhu, walaula lan sekirane ora id arikalane sami'tumuhu sliramu kabeh ngrungokne, ai wahalla id sami'tum. Kenapa tidak ketika kalian mendengarkannya? Ayyuhal mukmin, wong mukmin, kalama ahlil ifki, ucapane para pembawa berita dusta. Ya, kalamu ahlil ifki, ucapane para pembawa berita dusta. Kultum sliramu kabeh padha ngucap mungkirina dalam rangka ngingkari.
lidzalika marang tuduhan niku wau muazzimina nganggep gedhe li amri perkarane, ora nganggep remeh, ora nganggep ansor. Ma yakunu lana, kalian ucapkan ma yakunu lana, ora pantes kanggene kita annatakallama bihadza, berkomentar tentang ini. Apa malih termasuk yang mengfi. Kenapa? Karena komentarmu itu mengakibatkan semakin banyaknya penonton. Ya. Umpama sing delok video itu 999, terus kamu melihat menjadi berapa? 1000. Ya, demikian. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Enggak pantas aku berbicara hal ini. Ya. Maksudipun mayam bagilana, ora pantas kangge kita. Wa mayaliku bina al kalam. Saya enggak pantas untuk bicara bihadzal ifki, dengan berita dusta iki al mubini yang nyata. Kenapa? Li annal mu'min, sebab krana setuhune wong mukmin yamna'uhu imanuhu, imane bisa mencegah dia min irtikabil qaba'ih, dari untuk melakukan amal kejelekan dan maksiat. Hadza utawi iki iku buhtanun kadzibun azim. Kalimat buhtan artinya adalah kadzibun azim, kedustaan yang berat. Ya'idzukumullah, Allah Ta'ala paring peringatan ing sliramu kabeh antaudu, supaya aja sampai sampean baleni neh. Jadi petua dan nasihat ini adalah Allah Ta'ala terangkan dalam rangka agar jangan sampai kalian mengulang kembali. Sing wis ya wis, aja tak baleni. Maksudipun linaziri, terhadap perbuatan yang sama. Ya, walaupun medianya berbeda. Maksudnya pripun medianya berbeda? Walaupun yang kamu tuduh bukan dia yang kamu tuduh kemarin. Walaupun yang kamu tuduh bukan istri Kanjeng Nabi, ning orang-orang yang beriman sama semua. Nah, karena apa? Karena tuduhan itu tidak dibenarkan kecuali dengan mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Maksudipun linadiri, jangan sampai kalian berbuat linadiri semisalnya. Min ramyil mu'minin, dari menuduh orang yang beriman. Na'am bil fujuri, dengan perbuatan kemaksiatan. Fallahu, monggo Allah Ta'ala ya'idzukum, paring mau'idzah. Kalimat mau'idzah itu adalah artinya nasihat yang diiringi dengan janji-janji dan ancaman. Itu mau'idzah. Tidak cukup disampaikan kebaikan dan disampaikan kejelekan, tidak, tapi diiringi dengan janji-janji bagi pelaku kebaikan dan ancaman bagi pelaku kejelekan, seperti yang telah kita baca. Di dalamnya ancaman bagi mereka para pembawa berita dusta, begitu dan seterusnya. Ya, itulah mau'izah. Wa yansahukum, lan Allah paring nasihat marang sliramu kabeh andalika, ya, dari perbuatan hal tersebut. Wa ni'mal mawaid, lan saapi-apike nasihat, wan nasaih, lan nasihat min rabbina, saking Allah. Sebaik-baik mau'izah adalah mau'izah Allah. Ya, fayajibu, mongko wajib alaina kanggini sedaya kita muqabalatuha, menyambutnya bil qabuli wal iz'an, dengan menerima wal iz'an dan ketundukan. Jangan kamu tawar-tawar. Ya, demikian. Wa taslim, lan pasrah, wa syukri lahu, lan syukur. Ala ma bayyana lana, atas apa yang Allah Ta'ala terangkan untuk kita. Innallaha, sak temene Allah, ni'imma ya'idzukum bih, adalah sebaik-baik memberikan mau'izah atas kalian, in kuntum mu'minin, bila kalian beriman. Karena hanya orang yang beriman yang bisa menilai bahwa apa yang datang dari Allah Ta'ala adalah sebaik-baik
mau'izah. Dalla dzalika, hal itu menunjukkan ala annal imana sadiqa, sak temene keimanan sing sejujure yamna'u sahibahu akan menghalangi pelakunya minal ikdami alal muharramat, dari untuk berani lancang kumawani melakukan hal-hal yang diharamkan. Iman yang benar, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada seluruh kita imanan sadiqah, iman yang sejujurnya. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, wa yubayyinulan jelasaken sapa Allah lakum kangge sliramu kabeh al ayat, ayat-ayatipun al mustamila ingkang mencakup ala bayanil ahkam, atas diterangkannya hukum wal wa'ad dan nasihat, wa zajri dan ancaman, wa targhib dan himbauan dorongan, wa tarhib dan menakut-takuti. Yuwaddihuha, Allah terangkan lakum untuk kalian taudihan jalian kanthi sak jelas-jelase. Ya. Wallahu lan ana utawi Allah iku alimun zat ingkang maha pirsa. Artinya ai maksudipun kamilul ilmi, sampurna ilmunipun, amul hikmati, merata hikmahipun. Fa min ilmihi termasuk ilmu Allah, wa hikmati termasuk hikmah Allah, annallamakum, bila Allah Ta'ala ngajaraken marang sliramu kabeh min ilmihi, dari ilmu yang Allah Ta'ala ketahui, karena tidak ada sesuatu pun kecuali diketahui Allah. Wa in kana dzalika, walaupun apa yang Allah Ta'ala ajarkan itu semuanya adalah rojian, kembalinya lima salihikum, untuk kebaikan kalian. Wallah, semua yang Allah Ta'ala ajarkan, semua yang Allah Ta'ala syariatkan, semua yang Allah Ta'ala perintahkan, semua itu adalah kebaikan bagi seluruh kita tanpa kecuali. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Karenanya semua syariat Allah itu tidak berbatas timing dan tidak berbatas tempat, tapi sebagaimana syariat ini adalah syariat pamungkas, sehingga ia bisa diaplikasikan dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun dan berada di tempat manapun. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sementara ini cukup dan bermanfaat insyaallah. Adapun pembahasan tentang hadisul ifki dan kesempurnaan tafsir berkaitan dengannya masih berlanjut, dan insyaallah yang memiliki fotokopi jangan dibuang. Insyaallah kita teruskan, masih mungkin satu pertemuan lagi akan selesai pembahasannya. Demikian, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.